Langsung saja ke proses pembuatannya. Di sini aku punya stik keju yang aku bikin pertama kali dan itu tuh gagal, teman-teman. Nah, ini yang aku bikin kedua kalinya, alhamdulillah berhasil. Balik lagi ke yang di bawah, kenapa aku bilang gagal? Karena ini terlalu banyak menggunakan margarin sehingga ketika digoreng menyerap banyak minyak dan teksturnya jadi terlalu renyah banget, teman-teman. Nah, stik keju ini bakalan aku sulap jadi cookies choco chip yang renyah dan enak banget. Pertama, sediakan chopper, lalu ambil sebanyak 250 gram stik keju yang tadi kita anggap gagal. Kemudian ini akan kita chopper ya teman-teman sampai teksturnya agak sedikit halus, tapi nggak benar-benar halus banget. Nah, di sini aku chopper sekitar 2 menitan aja, nggak lama ya teman-teman. Kalau kalian mau teksturnya lebih halus juga boleh, berarti di choppernya agak lama. Tapi aku lebih suka yang masih bertekstur gitu. Nah, ini hampir mirip dengan kacang sangrai yang di blender atau di chopper ya teman-teman. Jadi masih ada teksturnya gitu. Nah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sediakan wadah lain. Masukkan sebanyak 100 gram gula halus. Ini aku ayak terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 100 gram margarin. Nah, di sini aku nggak menggunakan margarin terlalu banyak. Kenapa? Karena di stik kejunya sudah mengandung banyak minyak dan margarin. Nah, kalau udah agak sedikit mengembang, ini akan aku tambahkan 1 butir telur. Kemudian 1 sendok teh vanila cair. Lalu ini kita mixer lagi sampai adonannya mengembang ya, teman-teman. Nah, jadi dia nanti akan bertekstur lebih pucat dari yang awal seperti ini. Ini udah cukup. Kemudian di sini aku tambahkan sekitar 50 ml santan cair. Jadi kenapa kita tambahkan santan cair? Karena tadi kita gunakan margarinnya hanya 100 gram ya, teman-teman. Jadi dibantu cairannya menggunakan santan cair. Lalu ini aku tambahkan sebanyak 25 gram susu bubuk. Kita mixer kembali sampai bercampur rata. Kemudian masukin stik keju yang tadi udah kita chopper. Jadi ini yang aku gunakan sebanyak 250 gram ya teman-teman. Nah, kemudian ini akan aku tambahkan sebanyak 50 gram tepung terigu protein rendah. Kita lihat konsistensi adonannya, kalau masih cair boleh ditambahin lagi tepung terigunya ya teman-teman. Nah, ini kita mixer lagi sampai bercampur dengan rata. Nah, kemudian diganti aduk menggunakan spatula. Jadi adonannya ini masih bertekstur ya teman-teman dari stik keju yang tadi kita chopper. Kemudian tambahkan sebanyak 8 sendok teh meses. Kalau menggunakan sendok makan mungkin ini sekitar 4 sendok makan. Ini aku masukin bertahap. Nah, ini aku masukin 4 sendok tehnya lagi. 4 sendok teh ukuran munjung ya teman-teman. Kalau kalian mau ganti menggunakan choco chip juga boleh. Di sini aku menggunakan meses yang coklat. Kemudian kalau udah bercampur rata, kita masukin ke dalam plastik segitiga. Nah, kemudian diikat bagian belakangnya. Selanjutnya di sini aku sediakan loyang. Nah, kemudian di sini ada loyang untuk lidah kucing. Jadi ini aku bakalan cetak seperti lidah kucing ya teman-teman. Ini bukan adonan lidah kucing, tapi aku mau cetak pakai loyang atau cetakan lidah kucing seperti ini. Caranya sama ya. Tinggal disemprotin ke bagian tengahnya ini. Kalau mau tekstur kuenya lebih tebal, boleh lubangnya ini lebih diperbesar lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah di sini aku bakalan tambahin choco chip di bagian atas. Ini sebanyak 4 biji ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya aku akan cetak yang di loyang. Nah, seperti ini dia, tinggal ditekan aja. Nanti
nanti dia akan membentuk bulat seperti ini. Jangan lupa ini diberi jarak karena nanti akan agak melebar gitu ya teman-teman. Oke, kemudian ini ditambahin dengan choco chip juga. Kemudian lakukan sampai ini selesai ya. Nah, di loyang berikutnya di sini aku cetak agak lebih besar-besar seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita taruh choco chip di bagian atas seperti tadi di awal ya, teman-teman. Ini aku pakai sebanyak 3-4 gitu. Nah, sekarang kita langsung ke proses oven. Ini sebelumnya udah aku panasin selama 10 menit. Nah, ini akan kita oven selama kurang lebih 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya, teman-teman. Jangan lupa di pertengahan oven ini loyangnya ditukar antara yang di atas yang di bawah biar tidak gosong. Nah, seperti ini dia tekstur choco chipnya. Ini udah mulai agak melebar gitu teman-teman. Ini kita oven terus sampai kurang lebih 30 menitan ya. Nah, setelah 30 menit ini dia udah matang. Teksturnya seperti ini. Di bagian bawahnya ini berongga ya teman-teman. Ini tandanya kuenya benar-benar renyah banget dan teksturnya tuh benar-benar crunchy di bagian atas atau di bagian permukaan. Dan ini mudah banget dilepasin ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Cantik banget dan ini tuh nggak bener-bener melebar gitu. Kenapa? Karena apinya tuh terlalu panas teman-teman. Jadi kalau apinya terlalu panas dia tuh cepet memadat gitu dan kurang melebar. Jadi kalau kalian mau panggang mungkin pakai suhu 130 derajat aja biar dia maksimal melebar gitu teman-teman. Nah, ini dia yang menggunakan cetakan lidah kucing. Nah, ini tuh masih panas-panas gitu, aku lepasin teman-teman, jadinya dia mudah banget patah. Teksturnya renyah banget, bener-bener renyah ini teman-teman. Dan ini juga mudah banget dikeluarin dari loyangnya. Tinggal kita dorong kayak gitu aja udah lepas teman-teman. Tapi ini jangan pas lagi panas seperti ini ya. Jadi taruh dulu sekitar 3 menit sampai uapnya hilang baru dilepas. Nah, ini yang dicetak bulat seperti choco chip. Hasilnya cantik banget teman-teman. Nah, ini dia, karena tadi yang lidah kucing aku cuma bikin satu loyang, jadinya seperti ini. Dan yang untuk choco chip, ini dia, teksturnya cantik banget. Bagian belakangnya juga nggak gosong ya teman-teman. Bismillah. Enak banget, bener-bener renyah teman-teman. Dan kalau misalnya kalian punya stik keju yang gagal, bisa diolah menjadi cookies choco chip seperti ini. Nah, ini recommended banget, kalian bisa coba di rumah.